Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, suasana di sebuah pasar kecil di kawasan Sukamaju mendadak tegang. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, seorang remaja berseragam SMA tampak tertegun menatap motornya yang baru saja hangus terbakar di pinggir jalan. Asap masih mengepul, bau bensin terbakar menusuk hidung siapapun yang lewat. Remaja itu bernama Rian, 17 tahun, siswa kelas 12 di sebuah SMA negeri. Motor itu adalah hasil jerih payahnya membantu ibunya berjualan gorengan sepulang sekolah selama hampir 2 tahun. Motor bekas tapi penuh makna. Satu-satunya alatnya untuk mengantar ibunya ke pasar dan pergi ke sekolah. Namun siang itu, semuanya lenyap karena ulah 3 oknum polisi lalu lintas yang dikenal warga sekitar sebagai sosok arogan. Salah satu dari mereka, Bribka Anton, dikenal suka menilang tanpa alasan dan kerap memeras pengendara muda. Awalnya Rian hanya ingin lewat menuju rumah setelah membeli minyak goreng untuk ibunya. Tapi di pertigaan pasar, ia diberhentikan dengan kasar. "Hei, anak sekolah dari mana kamu? Helmnya udah baret, STNK mana?" Bribka Anton menatap tajam sambil mengetuk-ngetukkan pentung ke tangannya Rian, yang masih sopan, langsung menunjukkan STNK dan SIM pelajar miliknya. Namun, wajah sang polisi justru makin sinis. "Ini STNK udah hampir mati. Kamu bisa ditahan nih. Kalau nggak mau ribet, ya, ngertilah maksud saya." Nada suaranya jelas bermaksud minta uang pelicin. Tapi Rian tak punya uang. Ia hanya membawa uang belanja untuk ibunya. Bahkan belum sempat makan siang. "Maaf, Pak. Saya cuma lewat, kok. STNK masih berlaku sebulan lagi. Saya nggak salah apa-apa." Namun, jawaban tenang Rian malah membuat Bribka Anton marah. Dengan nada tinggi, ia memerintahkan bawahannya menarik motor Rian ke pinggir jalan. "Berani ngelawan? Hah? Kamu pikir saya nggak bisa tahan kamu?" Kerumunan mulai berdatangan. Beberapa pedagang mencoba menenangkan, tapi Bribka Anton malah membentak mereka. Tanpa pikir panjang, ia menendang motor Rian hingga jatuh ke aspal. Tangki bocor, bensin mengucur deras, dan yang membuat semua orang terdiam, Bribka Anton menyalakan rokok dan dengan sengaja melempar bara apinya ke bensin yang tumpah. Dalam hitungan detik, api menyambar motor itu, membakar seluruh bodi motor Rian sampai tinggal rangka. Rian hanya bisa terpaku. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar menahan amarah. Ia mencoba memadamkan api dengan air mineral dari warung, tapi sia-sia. "Nah, biar kapok. Lain kali jangan sok pinter di depan polisi," teriak Bribka Anton sambil tertawa keras. Warga mulai berteriak marah, tapi tak ada yang berani mendekat. Polisi lain mengacungkan tangan, memperingatkan, "Yang ikut campur, saya tahan." Namun, Rian bukan anak yang mudah menyerah. Dalam hatinya, bara dendam sudah menyala lebih panas dari api yang membakar motornya. Matanya berubah tajam, bukan lagi pandangan bocah SMA biasa. Ia menatap polisi itu dalam-dalam, wajahnya tak lagi gentar. "Bapak pikir saya bakal diam, ya?" Suaranya bergetar tapi tegas. "Bapak sudah bakar motor saya, tapi saya pastikan, mulai sekarang, hidup Bapak nggak bakal tenang." Kerumunan mulai bersorak pelan, ada yang menahan napas, ada yang merekam dengan ponsel. Bribka Anton justru menantang balik dengan nada mengejek. "Heh, anak kecil. Kamu mau apa? Mau tonjok saya? Sini kalau berani." Rian mengepalkan tangan. Ia tahu, melawan polisi bisa berbahaya.
Tapi harga dirinya dan kenangan 2 tahun kerja kerasnya sudah diinjak-injak. Dalam diam, ia menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu tanpa peringatan, ia melangkah maju dengan tatapan penuh keberanian yang membuat banyak orang merinding. Saya bukan takut, Pak. Tapi sekarang saya nggak bisa diam lagi. Suasana sekitar mendadak hening. Angin sore seolah berhenti berhembus. Orang-orang yang menonton mulai berbisik. Salah seorang bapak berujar pelan, "Waduh, anak itu berani banget." Tapi wajahnya, kok, mirip sama. Belum sempat kalimat itu selesai, Rian sudah menggenggam tangan kirinya erat, menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Kerumunan di sekitar pasar Sukamaju makin rapat. Api di motor Rian perlahan padam, menyisakan rangka hitam legam yang masih mengepulkan asap. Orang-orang yang tadi hanya menonton kini mulai berbisik dengan wajah tegang. Mereka tahu, yang baru saja dilakukan oknum polisi itu bukan lagi penindakan, melainkan tindakan biadab. Rian berdiri kaku di depan motor yang telah menjadi abu. Matanya tak lagi basah oleh air mata, tapi tajam seperti bilah pisau. Napasnya pelan tapi berat, menahan ledakan emosi yang sudah sampai puncak. Bribka Anton masih tertawa sambil menepuk-nepuk bahu anak buahnya. Nah, begitu baru sopan. Anak sekolah sekarang udah pada kurang ajar. Sekali-sekali perlu diajarin biar kapok. Namun, tawanya mendadak terhenti ketika Rian melangkah maju. Tanpa gentar, ke arah mereka, langkahnya pelan, tapi penuh tekanan. Seperti langkah seseorang yang sudah memutuskan sesuatu besar. Pak, motor itu hasil kerja saya sama ibu. 2 tahun saya nabung buat beli itu. Sekarang Bapak bakar begitu aja? Anton menatap remaja itu dengan tatapan meremehkan. Ya terus kenapa? Motor butut begitu aja dipikir penting amat. Beli lagi lah, kalau bisa. Kalimat itu bagai bensin disiram ke api amarah Rian. Kerumunan mulai bersuara keras. Udah keterlaluan itu, Pak Polisi. Gak bisa gitu, dia kan anak sekolah. Tapi setiap kali warga bersuara, Anton mengacungkan pentungnya. Diam semua. Kalian mau saya tangkap sekalian? Beberapa warga mundur, tapi ponsel-ponsel mereka tetap terangkat, merekam setiap detik kejadian itu. Dan di tengah ketegangan itu, Rian meletakkan tas sekolahnya di tanah, membuka kancing atas seragamnya, lalu menatap langsung ke wajah Anton. Bapak pikir saya anak sembarangan, ya? Saya udah diam dari tadi karena saya masih hormat sama seragam polisi. Tapi Bapak nggak pantas pakai itu. Anton meludah ke tanah, omong besar, dasar bocah. Belum sempat ia bereaksi lebih jauh, Rian bergerak cepat. Satu gerakan refleks, seperti orang yang terlatih. Ia menepis tangan Anton yang hendak memukulnya, lalu mendorong tubuh polisi itu dengan keras hingga mundur beberapa langkah. Warga bersorak kaget. Astaga, anak itu berani nyerang polisi. Tapi Rian tak berhenti. Dalam sekejap, ia menangkis tendangan Anton, memutar tubuh, dan melakukan pukulan balik tepat ke arah dada Anton, membuat polisi itu tersungkur ke aspal. Anton terbatuk keras. Dua anggota lainnya langsung maju ingin membantu. Namun Rian sudah bersiaga. Jangan dekati saya. Suaranya tegas, gemetar menahan emosi. Saya gak takut lagi. Orang-orang terdiam. Beberapa anak muda pasar bersorak pelan, mendukung Rian. Salah satu polisi mencoba menyerang dari belakang, tapi Rian menangkisnya, menjegal kaki lawan, lalu menekuk tangannya ke belakang dalam gerakan cepat dan presisi. Gerakan itu bukan asal pukul, itu gerakan bela diri terlatih. Salah seorang warga berteriak dari kerumunan. Itu anaknya Pak Damar. Iya, yang pelatih bela diri di Koramil. Seketika semua orang sadar. Rian bukan remaja biasa.
Ayahnya, almarhum Sersan Damar, adalah seorang pelatih bela diri TNI yang dulu terkenal disiplin dan sangat disegani. Sejak kecil Rian sudah dilatih dasar-dasar pertahanan diri, bukan untuk sombong, tapi untuk melindungi diri dan orang lain dari ketidakadilan. Anton berusaha bangkit dengan wajah merah padam. Berani kamu ya? Kamu pikir bisa kabur setelah mukul polisi? Rian menjawab tenang, saya gak kabur. Karena yang salah bukan saya. Anton menyerbu lagi, tapi kali ini Rian menghindar, lalu menendang lutut Anton dari samping. Tepat di bagian rawan, Anton berteriak kesakitan, jatuh tersungkur sambil memegang kakinya. Kerumunan meledak. Wah, kena dia. Rasain. Udah keterlaluan tadi. Salah satu anggota polisi mencoba mengeluarkan borgol, tapi warga mulai bergerak maju. Para pedagang, tukang ojek, dan pembeli mulai menutup jalan, melindungi Rian. Cukup, Pak. Kami lihat semua dari awal. Anak itu gak salah. Yang bakar motor siapa dulu? Anton, yang kini pincang, menatap sekelilingnya dengan wajah panik. Ia sadar, situasi sudah berbalik. Salah satu warga, seorang ibu paruh baya, menyorongkan ponselnya. Saya udah rekam dari awal, Pak. Mau saya kirim ke media? Atau ke Propam? Anton langsung pucat. Ia tahu, jika video itu viral, karirnya tamat, namun egonya masih menolak kalah. Kalian gak tahu siapa saya. Saya kenal banyak orang di Polres. Anak ini bakal saya penjarakan. Rian berjalan pelan mendekat. Tatapannya dingin, tapi bukan karena sombong. Itu tatapan seseorang yang sudah kehilangan kesabarannya. Ia menatap mata Anton dalam-dalam, lalu berkata lirih tapi jelas. Penjarakan saya kalau Bapak bisa. Tapi jangan lupa, semua orang di sini lihat apa yang Bapak lakuin. Anton menunduk, menatap sekeliling, dan sadar semua kamera ponsel menyorot ke arahnya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kuasa yang bisa ia pamerkan. Beberapa saat kemudian, suara sirene mobil patroli terdengar mendekat. Dua perwira datang, bukan dari unit Anton, tapi dari polsek setempat. Mereka segera memisahkan kerumunan dan menanyakan apa yang terjadi. Rian hanya diam. Sementara warga serentak bersuara, mereka menjelaskan semuanya dari awal. Pemalakan, pembakaran motor, hingga Rian yang akhirnya melawan. Perwira itu mengangguk tegas. Oknum seperti ini yang bikin citra polisi rusak. Kami akan tindak lanjuti. Anton mencoba membantah, tapi semua bukti video sudah dikumpulkan warga. Dalam hitungan menit, dia digiring ke mobil patroli dengan wajah pucat dan kaki pincang. Rian hanya menatapnya pergi. Ia tak tersenyum, tak puas, hanya diam. Seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pertarungan yang seharusnya tak pernah terjadi. Seorang ibu penjual gorengan mendekat sambil menepuk bahunya. Kamu hebat, Nak, tapi hati-hati, ya. Dunia ini nggak adil buat orang jujur. Rian tersenyum kecil. Saya tahu, Bu, tapi kalau gak ada yang berani, mereka bakal terus seenaknya. Beberapa hari kemudian, video kejadian itu viral di media sosial. Tagar keadilan untuk Rian dan polisi bakar motor trending di berbagai platform. Masyarakat berbondong-bondong menuntut keadilan. Bribka Anton akhirnya dicopot dari jabatannya dan diselidiki oleh Propam. Sementara Rian, meski sempat diperiksa, dinyatakan tidak bersalah karena membela diri. Motor Rian memang tak bisa kembali. Tapi dari kejadian itu, lahir sesuatu yang jauh lebih besar. Keberanian seorang anak muda yang berdiri menegakkan kebenaran, bahkan ketika dunia seolah menentangnya. Dan di akhir semua itu, Rian menatap foto ayahnya di ruang tamu rumah sederhana mereka. Ayah, Rian cuma ngelakuin yang ayah ajarin. Jangan takut kalau benar. Sore itu,
Sinar matahari menembus jendela kecil rumahnya, menyinari wajahnya yang tenang. Wajah seorang anak SMA yang telah mengajarkan negara ini arti keberanian sesungguhnya.